Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Sefira dengan stambuk L1C1190131. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Aspergillus oryzae untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Taksonomi dari Aspergillus oryzae, kingdom termasuk dalam fungi, kelas Eurothiomycetes, famili Trichomaceae, divisi Ascomycota, ordo Eurothiales, genus Aspergillus, spesies Aspergillus oryzae. Karakteristik morfologi Aspergillus oryzae termasuk Capambersepta, tidak menghasilkan spora seksual, conidiofor, terletak bebas dan tumbuh irreguler. Micelum bersih dan tidak berwarna serta bercabang. Pertumbuhan memerlukan kondisi aerobik, suhu optimum 35-37 derajat Celcius, pH optimum 4-6,5, substrat terutama karbohidrat dan kadar air harus tinggi. Menurut Cruz and Part tahun 1982, Aspergillus oryzae dikenal sebagai jamur yang paling banyak menghasilkan enzim. Jamur ini mempunyai kelebihan dibanding mikroba yang lain, antara lain bahwa enzim yang dihasilkan telah dimanfaatkan secara luas pada proses pengolahan pangan. Golongan kedelai yang akan diolah menjadi kecap melalui fermentasi umumnya melalui 2 tahap, yaitu fermentasi kapang dan fermentasi garam. Selama fermentasi tersebut terdapat beberapa jenis mikroba yang mungkin muncul dengan atau tanpa disengaja, seperti Aspergillus oryzae. Menurut Deswita dan kawan-kawan tahun 2013, kontaminasi dari genus Aspergillus sangat luas sebarannya dengan berbagai macam warna, yaitu hijau, kuning, jingga, hitam, atau coklat. Secara keseluruhan, warna tersebut berasal dari warna conidianya. Keberadaan Aspergillus sp pada sampel kecap manis dapat muncul dari bahan dasar kecap, yaitu kedelai, baik pada sebelum panen atau pasca panen, dan dapat terbawa oleh udara karena pada dasarnya kapang jenis ini mudah tumbuh pada semua substrat. Media pertumbuhan. Bahan yang digunakan yaitu kultur mikroba Aspergillus oryzae. Media pertumbuhan jamur yaitu potato dextrose agar malt oxide dengan komposisi ekstrak kentang 4 gram per liter, dextrose 20 gram per liter, dan agar 15 gram per liter. Sementara untuk media untuk fase vegetatif yaitu fungi 1 dengan komposisi tepung beras rose bran 20 gram per liter, glukosa 10 gram per liter, dan sobean 20 gram per liter. Sementara media untuk fase fermentatif menggunakan media fungi dengan komposisi tripton 10 gram per liter dan gliserol 50 ml, dan ekstrak kentang 20% 25 ml dan aquades hingga 1 liter. Bahan kimia yang digunakan untuk pelarut saat ekstraksi adalah etil asetat. Bahan yang digunakan untuk analisis yaitu kloroform dan silika gel 60. Media pertumbuhan, regenerasi dan perbanyakan jamur pada Aspergillus oryzae dimulai dengan pertumbuhan kapang pada media PDA. Kultur kapang dari glycerol stok tersebut diambil dengan pinset steril lalu dipindahkan ke bagian tengah cawan yang berisi media PDA steril secara asepti, diinkubasi selama 5 hari pada inkubator suhu 28 derajat Celcius. Selama 5 hari, kultivasi kultur vegetatif dilakukan dengan cara mengambil beberapa mil jamur yang sudah dihitung kepadatan selnya, lalu dipindahkan ke dalam 50 ml media vegetatif. Melalui kultivasi kultur fermentatif, jamur Aspergillus oryzae dimasukkan pada elemennya 50 ml atau dengan volume kerja sebanyak 50 ml yang kemudian diinkubasi ke dalam masing-masing 50 ml media fermentasi dalam kondisi steril lalu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 5 hari. Metabolisme yang terjadi pada Aspergillus oryzae, yang pertama metabolisme karbohidrat, yang dimana karbohidrat itu tersendiri dapat terdiri dari monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Polisakarida dengan bantuan enzim mikroba yang terdapat pada mikroba tersebut dipecah menjadi monosakarida dan disakarida. Kemudian terjadi proses metabolisme dalam sel mikroba melalui 4 jalur, yang dimana ada 4 jalur dalam metabolisme mikroba yaitu EMP, ED, HMF, dan FK.
yang dimana Aspergillus oryzae termasuk dalam kelas fungi atau jamur, sehingga dia menggunakan jalur EMP Meyerhof-Parmas pathway atau glikolisis, ditemukan pada fungi dan kebanyakan bakteri dan manusia. Kemudian metabolisme protein. Fungi atau jamur yang menggunakan metabolisme protein adalah fungi yang berfilame. Fungsi berfilame dapat menguraikan protein, tetapi pada hampir jarang menggunakan protein. Yang dimana skema dari metabolisme protein itu pertama, fungi mengurai protein sebagai sumber nitrogen dan karbon atau sebagai aktivitas enzim protease. Kemudian terjadi proses sekresi dari enzim protease lalu menghasilkan protein, kemudian terbentuklah asam-asam amino yang kemudian hasil tersebut diangkut ke dalam sel, yang dimana selanjutnya memasuki sistem transport. Sementara untuk metabolisme mikroba pada proses fermentasi, kecap kedelai sebagai sumber protein dipecah menjadi pati, kemudian terurai menjadi glukosa yang kemudian menghasilkan asam laktat, yang dimana glukosa termasuk dalam proses glikolisis menghasilkan piruvat, kemudian piruvat menghasilkan asetil-CoA, yang dimana dari proses glukosa yang dipecah menjadi asetil-CoA yang disebut aerofakultatif. Laju pertumbuhan spesifik dari Aspergillus oryzae. Pertumbuhan jamur yang diukur dengan plat count ditunjukkan pada gambar. Hasil dari perhitungan koloni menunjukkan kenaikan yang tajam sampai 3 hari fermentasi. Sedangkan protein biomasa terus mengalami kenaikan sampai 5 hari fermentasi dan kemudian tetap terjadi kenaikan. Baiklah, itu presentasi mengenai bakteri Aspergillus oryzae. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.